Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan setiap nikmat yang beliau rasakan dengan memuji Allah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja yang dengan izinnya semua kebaikan tersempurnakan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun kalau sedang ada ujian datang kepada beliau, beliau tidak lupa untuk selalu memuji Allah dan bersangka baik kepadanya. Selaya beliau membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena ujian pun datang pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah selalu memuji Allah dalam setiap keadaan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu kita berharap agar diberikan balasan sesuai yang dijanjikan. Satu kali salam hormat ini akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga solusi dari setiap permasalahan. Seperti biasa di saat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan di hari Kamis pukul kurang lebih 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah. Dan kita sudah membahas sampai amalan yang ke-10. Yang ke-10 terakhir adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan. Kesempatan ini insyaAllah kita akan bahas poin atau amalan yang ke-11 yang bisa melebur dosa-dosa setiap muslim, yaitu menyayangi binatang. Kita akan bahas dulu judul ini. Masalah menyayangi dalam Islam adalah bagian daripada perintah Allah secara umum. Menyayangi sama manusia, menyayangi seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu hewan-hewan, tumbuhan, bahkan tidak membuat kerusakan pada benda-benda juga yang tidak butuh untuk dirusak. Itu termasuk bentuk kasih sayang, dan ini sifat khasnya seorang muslim. Memang dia penyayang. Lawan penyayang berarti tidak emosional, ya, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tidak selalu menyusun strategi balas dendam, ya, sehingga selalu dalam pikirannya bagaimana selalu membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Tapi mereka lebih memilih untuk berkasih sayang, merangkul siapapun yang menjadi orang-orang yang telah menjadi musuhnya. Justru dia berharap agar bisa mendapatkan hidayah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat gembira pada saat mendapati ada tokoh Quraisy yang dulunya membenci Islam lalu masuk Islam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gembiranya dengan masuk Islamnya Abu Sufyan yang dulunya membenci sekali Islam. Begitu juga dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid, masuk Islamnya Amr bin As. Kemudian masuk Islamnya juga tokoh-tokoh ya, di kota Madinah. Semua itu membuat Nabi SAW gembira. Karena bagi seorang muslim adalah bagaimana orang yang tadinya melakukan kejahatan itu mendapatkan hidayah dan berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan daripada hanya sekedar balas dendam, misalnya ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, kita mengatakan, ya Allah binasakan dia, ya Allah butakan matanya misalnya, atau apalah, maka itu murni balas dendam. Kalau kita terzalimi, Allah akan kabulkan itu. Tapi setelah itu selesai, tidak akan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Sangat beda halnya dengan kalau kita justru mendahulukan keimanan kita. Doakan orang yang tidak membayar utang itu agar dapat hidayah membayar utangnya. Doakan agar orang yang terus mengganggu kita, menyakiti kita agar diberikan hidayah dan menyadari kesalahannya. Doakan orang-orang yang membenci Islam agar mereka dapat hidayah dan masuk Islam. Dan seterusnya. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala terima doa tersebut dan akhirnya mereka dapat hidayah,
maka kita akan mendapatkan dua hal di situ. Kita mendapatkan orang ini akan memberhentikan serangan-serangan buruknya kepada kita atau kepada Islam. Lalu kemudian juga kita akan panen pahala semenjak dia mendapatkan hidayah itu. Jadi ini poin yang berhubungan dengan masalah sayang dan saling menyayangi. Di sini saling menyayangi teman-teman sekalian, kalau umum tadi, kalau yang khusus ini juga perlu difahami adalah menyayangi orang-orang yang bisa memunculkan rasa cinta seperti kepada pasangan hidup, kepada kedua orang tua, kepada anak-anak. Nah, cuma ini ada batasannya. Ini tidak boleh dilakukan kepada orang-orang yang belum Allah izinkan. Secara umum boleh kita menyayangi dalam arti kata kita tidak berharap tertimpa musibah pada dia atau supaya dia dapat hidayah. Tapi kalau ada hubungan khusus ini hanya kepada orang-orang yang Allah izinkan saja. Itu lingkupnya. Kemudian kalau selain manusia, ini masih dalam judul kita, selain manusia kita disuruh selalu berkasih sayang juga pada hewan-hewan misalnya. Nah ini perlu difahami ya, menyayangi hewan bukan berarti harus memeliharanya. Jangan difahami menyayangi hewan berarti kita sekarang pulang dari sini terus kita sibuk, di rumah kita penuh dengan segala jenis hewan yang kita pelihara. Bukan sedang membahas masalah pemeliharaan hewan. Menyayangi bukan memelihara. Menyayangi artinya tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya. Memberikan haknya hewan-hewan tersebut sebagaimana dalil yang akan kita bacakan sebentar lagi insyaallah. Misalnya kita temukan hewan yang kehausan, yang kelaparan, lalu kita berikan kepada hewan tersebut kebutuhannya misalnya, tanpa harus memeliharanya. Nah itu yang dimaksud dengan menyayangi. Jadi saya ulangi lagi, bukan menyayangi dengan cara memelihara. Karena kalau memelihara itu berapa banyak yang akan kita pelihara? Seekor kucing kah? Atau 10 ekor kucing atau 100 ekor kucing misalnya. Yang benar adalah kita menyayangi dengan cara memberikan perhatian. Kita misalnya lihat di pinggir jalan ada seekor kucing lagi mencari induknya misalnya. Kemudian kita lihat dari kejauhan ada induk kucing mungkin yang tidak dijangkau oleh mata anak kucing ini, kita kemudian bawa mendekatkan si anak tadi kepada ibunya misalnya. Atau kita temukan ada hewan yang kelihatan, misalnya hewan itu haus, lapar, lalu kita berikan makanan. Nah itu yang dimaksud dengan menyayangi di sini. Itu yang dimaksud dengan menyayangi di sini. Dan ini juga ada batasan dalam menyayangi hewan, kalau hewan-hewan itu dasarnya dibolehkan untuk dibunuh. Ya. Ada hewan yang boleh untuk dibunuh. Ya. Beda hewan yang disembelih ya. Dibunuh ini berarti memang dimatikan tanpa harus dimakan gitu ya. Karena itu nanti akan ada hewan-hewan tersendiri berhubungan dengan masalah ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang berhubungan dengan 5 jenis hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami. Dalam riwayat lain dikatakan wal hillah. Maksudnya adalah 5 jenis hewan semuanya adalah hewan-hewan yang berbahaya, hewan buruk yang harusnya dibunuh. Baik atau termasuk di wilayah haram. Wilayah haram itu kayak Mekah, Madinah. Itu kan kalau dalam hadis tentang kemuliaan 2 wilayah ini enggak boleh dibunuh hewannya, enggak boleh dicabut pohonnya. Tetapi ada pengecualian 5 jenis hewan ini. Kata Nabi SAW yang pertama adalah al-ghurab. Dan ghurab itu maksudnya burung gagak. Ya. Kemudian yang kedua wal-hida'ah. Ya. Ini adalah burung Raja Wali. Kalau terjemahan kita. Yang ketiga wal-aqrab. Kalajengking. Yang keempat wal-fa'rah. Tikus. Kemudian wal-kalbul aqur. Yang kelima adalah anjing yang ganas. Suka menyerang. Orang tidak buat salah pun selalu diganggu. Nah itu hadis ini riwayat Bukhari. Ini
hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh. Dalam riwayat lain tentang masalah cecak. Ya. Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang membunuh cecak itu, maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Nah, tentu banyak jabaran para ulama tentang kenapa, gitu kan. Tapi yang jelas tanpa ada bahasan kenapa pun kita sebagai seorang muslim menjalankan saja. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya sebuah cambuk khusus untuk membunuh cecak misalnya. Nah itu yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan tentang masalah ular. Ya. Ular pun dianjurkan untuk dibunuh, hanya saja ada tata caranya, ada tata caranya. Ya. Kalau ular itu masuk ke dalam rumah, maka dalam hadis disebutkan dianjurkan agar setiap orang di antara kita memerintahkan dia dulu untuk pergi. Mengatakan keluarlah dari rumah ini. Karena kadang-kadang jin itu menjelma menjadi ular. Jadi dengan kita bahasakan pergilah, maka berarti dia golongan jin yang disuruh pergi, dia akan keluar dari rumah. Tapi kalau tidak, dia tidak mau keluar, berarti memang dia murni hewan, dan di saat itu kita bisa minta tolong siapa yang bisa mengambilnya, tapi kalau dia berbahaya maka boleh dibunuh, gitu ya. Nah ini pengecualian. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membaca apa yang ditulis oleh penulis di sini berhubungan dengan masalah menyayangi hewan. Saya berharap tadi poin-poin ini sudah bisa difahami ya dalam pembukaan kita tadi. Jadi menyayangi berarti tidak menyakiti, ya, tidak mengganggu, dan memberikan apa yang merupakan kebutuhan dia tanpa bicara masalah memelihara. Karena sebagian orang salah faham dengan masalah ini ya. Mereka memelihara, akhirnya malah mengganggu hewan tersebut, membatasi ya, gerak-geriknya. Bahkan kadang-kadang sampai menyiksa, sebagaimana akan kita jelaskan ya, hadisnya tentang masalah bahayanya menyiksa hewan itu. Ada larangan keras dari Nabi SAW. Jadi lebih aman untuk tidak memelihara hewan, gitu kan. Kalaupun ada hewan yang harus dipelihara, maka itu namanya hewan ternak. Hewan ternak itu misalnya sapi, unta, kambing, ayam, itu pun karena memang untuk kebutuhan atau untuk bisnis, ya dibisniskan misalnya. Karena kita ada Idul Adha, ya. Ada juga kebutuhan orang untuk ya bisnis misalnya kayak tambak untuk ikan misalnya ya. Atau kalau ada orang dia menghiasi rumahnya dengan akuarium ikan dan dibuat yang bagus ikan itu, mungkin masih ada pendapat-pendapat yang membolehkan masalah itu. Ya. Tapi kalau sampai hewan itu yang mengotori rumah, najis, ya, dan segala macam, apalagi hewan yang dasarnya dilarang untuk dipelihara dalam rumah seperti anjing misalnya, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan salah satu rumah yang tidak dimasuki malaikat selain rumah yang ada patungnya adalah yang ada anjingnya. Ya. Maka kita alihkan saja. Ya. Tidak perlu harus memelihara hewan ini. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita temukan ada seekor anjing di luar rumah, walaupun dia tidak boleh dipelihara di rumah, dia kehausan, terus kita memberikan minum, itu tidak ada masalah, itu ada pahalanya. Karena kan masuk dalam masalah menyayanginya. Ya. Kecuali tadi hewan-hewan yang disuruh bunuh ya. Disuruh bunuh itu ada pengecualian. Itu tidak perlu kita memberikan makan dan minum seperti orang sengaja memberikan makan dan minum tikus misalnya. Karena tikus disuruh bunuh. Ya. Atau tadi Raja Wali, burung gagak, ya, kalajengking. Ya, ini semua tidak boleh dipelihara. Secara mutlak dan memang harusnya dibunuh. Tidak perlu juga kita berbagi makanan, gitu kan? Cuma ada batasannya ya. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat
baik dalam setiap keadaan kalian. Termasuk kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Jadi nggak boleh misalnya tikus itu dimasukkan dalam perangkat, habis itu disiramin air panas misalnya. Misal contoh, oh tikus ini banyak merusak furniture saya nih, digebukin gitu kan. Nggak, kalau dia dipukul untuk membuat dia mati, oke. Tapi kalau karena dendam marah nggak boleh. Ya, seperti itu gambarannya. Baik, kita akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis ini di halaman 32. Masalah amalan ke-11 pelebur dosa-dosa, yaitu menyayangi binatang. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajulun yamshi ishtadda alaihi al-'atash, fanazala bi'ran fashariba minha, thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu ath-thara min al-'atash." فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسك بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذي كبد رطبة أجر. Terjemahannya, pada saat seseorang sedang berjalan, tadi saya berharap kalau saya baca bahasa Arabnya tetap Bapak Ibu perhatikan ya. Bisa dilihat tata cara bacanya gitu. Pada saat seseorang berjalan, kata Nabi SAW, dia merasa kehausan. Ini kisah tentang orang sebelum kita. Nabi SAW gambarkan ada seseorang pernah berjalan, dia kehausan. Lalu dia turun ke sumur untuk mengambil minum. Tak kala ia keluar, dia keluar dan melihat seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka dia berkata, anjing ini mengalami seperti yang ku alami, maksudnya haus juga. Lalu dia memenuhi sepatunya dengan air dan mengangkatnya dengan mulutnya, maksudnya dia mencopot satu sepatunya, dia turun ke sumur, diisi air karena wadah yang paling mudah pada saat itu, karena belum ada juga wadah di sumur itu tidak ada wadah untuk bisa mengambil air dengan timba atau yang sejenisnya, maka dia mencopot sepatunya, diisi air, lalu dia gigit dengan mulutnya. Maksudnya adalah untuk naik ke dinding dari bawah sumur ke atas sumur itu dia harus menjamah dinding sumur dengan tangan, kedua tangan dan kedua kakinya, maka dia butuh menggigit sepatu itu yang ada isi airnya untuk dibawa ke atas gitu. Lalu ia naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala atas kebaikan kita terhadap binatang? Maka Nabi SAW menjawab, pada setiap hati yang masih basah ada pahala. Maksudnya hewan-hewan yang hidup begini pun bukan benda mati, ada pahalanya. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya, tanda kutip. Makna potongan hadis ini adalah maksudnya Allah menerima amalnya. Tadi dia sedekah dengan air kepada anjing tersebut, memberi pahala dan mengampuni dosa-dosanya karena kebaikan pada hewan tadi. Kalimat tanda kutip setiap hati yang masih basah dari hadis, karena pada saat sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dari hewan-hewan? Kata Nabi SAW, di setiap hati yang basah ada pahala. Maksudnya adalah setiap binatang yang masih hidup. Binatang hidup disebut dengan berhati basah karena kalau mati hati dan tubuhnya mengering. Itu maknanya. Dari hadis ini juga teman-teman sekalian, kita bisa coba ambil faedah dulu dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah bagaimana pentingnya setiap orang menanamkan rasa sayang dalam hatinya. Yang dia dahulukan, dia penuhi hatinya dengan rasa sayang, rasa kasihan, rasa peduli. Ya. Semua itu masuk dalam satu kata, cinta sosial, suka berbagi, dermawan. Ya. Bahkan sampai kepada hewan. Jadi kalau hewan saja kita bisa dapat pahala seperti ini, bagaimana dengan manusia? Sungguh saya tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya hati seseorang pada saat dia lihat
ada seorang yang fakir, yang miskin, mengulurkan tangan, minta, dia masih bisa lewatkan kendaraannya tanpa memberi. Mungkin orang itu haus, orang itu lapar, apalagi membawa anak. Seringkali ada bisikan syaitan, dia pura-pura, dia bohong, anak pinjaman, ini waswas syaitan. Tugas kita, kalau di depan mata kesempatan beramal soleh, eksekusi, langsung dijalankan. Semua bisikan yang menghalangi untuk perbuatan baik itu syaitan, dan syaitan musuh nyata, nggak boleh diikuti. Kasih saja. Nanti dia bohong Ustaz, itu urusan dia sama Tuhannya. Innamal a'malu binniyat. Semua akan dibalas dengan niatnya. Niat kita sedekah, Allah akan balas pahala. Niat dia menipu, Allah punya cara menghukumnya. Kita tidak diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi penilai, pengawas untuk orang lain. Ini sudah kita bahas. Kita jalankan tugas kita. Udah begitu aja. Dan selalu jadi baik aja. Bahkan pada orang yang berbuat jahat sama kita sekalipun. Kita akan dibalas oleh Allah SWT dengan niat kita mau berbuat baik pada orang itu. Dia akan dibalas dengan niat jahatnya. Ibu dan bapak tidak usah khawatir, oh saya kalau tidak balas dendam nanti enak benar dia. Enggak, bukan tugas kita membalas. Tuhannya akan balas. Kalau kita apa sih? Kemampuan kita telapak tangan kecil, nampar dia. Enggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau Allah yang hukum, Allah bisa datangkan penyakit yang berat buat dia. Allah bisa bangkrutkan usahanya, biarkan Tuhannya. Dan kalau kita tidak mengambil satu keputusan yang membalas dia, maka kita akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah. Jadi pekah dalam masalah-masalah seperti ini bagian daripada keimanan dan panduan Islam. Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah bolehnya memberikan minum kepada anjing, walaupun anjing dasarnya haram untuk dimakan, haram untuk dipelihara dalam rumah. Ya. Dan berhubungan dengan masalah anjing ini, ada anjing yang boleh dipelihara tapi untuk kebutuhan peternakan, perkebunan, ya. Itu dibolehkan. Atau anjing berburu. Jadi kalau kita berburu, biasanya ada orang berburu dipakai anjing berburu, ya. Setelah menembak burung misalnya jatuh, maka anjing itu datang mengejarnya, gitu kan. Itu masih ada yang membolehkan. Atau yang masih dibolehkan anjing seperti ini. Tapi intinya walaupun dia haram untuk dimakan, haram dipelihara dalam rumah, tapi tetap boleh berbuat baik pada dia. Nah, beda dengan tadi hewan yang kita sebutkan 6 jenis tadi atau 7 jenis hewan, ya. Tikus tadi, ya, kemudian burung gagak, burung raja wali, kemudian kalajengking, ya. Apalagi tikus tadi. Ular tadi ada rinciannya, ya. Ya. Ya, kemudian juga cecak, ya. Itu berbeda. Itu pun adabnya adalah membunuh dengan cara yang santun. Membunuh dengan cara yang santun. Tidak boleh kita seperti orang yang sangat liar, sangat beringas. Sifat orang mukmin tidak seperti itu. Hewan yang disembeli pun sama, harus dengan santun. Sembeli kambing, sembeli ayam, sembeli sapi, unta. Kalau lagi Idul Adha misalnya kita mau berkurban, semua itu harus dengan tata cara yang baik. Nabi SAW perintahkan untuk menajamkan pisau, tidak boleh memperlihatkan pisau pada hewan tersebut, gitu kan. Tidak mengganggunya pada saat sedang makan, tidak menyeretnya supaya dia merasa sakit. Ya. Sampai pernah ada sahabat waktu dia mau sembeli dombanya ditidurin di tanah, perutnya diinjak sama dia sambil dia ngasap pisau. Domba itu ngelihatnya. Waktu Nabi SAW lewat, Nabi mengatakan, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa harus seperti ini? Kenapa kau enggak asap pisau ini sebelumnya? Sembunyikan, ditenangkan hewan tersebut, kemudian disembeli, seakan-akan dia tidak menyadarinya. Nah begitu bentuknya. Dalam sembelihan pun,
Padahal hewan itu sebentar lagi kita akan cincang-cincang juga dagingnya, gitu kan? Akan dikuliti kulitnya. Tapi tetap dibuat dia mati dulu dengan tenang, baru kemudian kita proses. Nah seperti itu bentuk kasih sayang yang luar biasa dalam Islam. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah pentingnya seseorang itu mengejar pengampunan dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti orang ini mendapatkan pengampunan dengan dia memberikan minum anjing tadi. Dan salah satu sifat mulia Allah adalah Allah maha menilai pengorbanan hambanya. Tidak usah khawatir kalau tidak ada yang puji Bapak Ibu dalam perbuatan baik kita, atau orang yang sedang kita beri tidak berterima kasih, nggak penting buat kita. Pujian manusia sepanjang lidahnya, nggak penting. Balasan dari Allah yang kita kejar. Dan sering kali datang ujian-ujian. Di antara ujian terhadap harta adalah kalau kita memberi orang tidak berterima kasih, kita berikan utang tidak dibayar, itu ujian hartanya. Ya udah itu, sebagaimana nikmat sedang datang kita syukuri, ini ujian sedang datang kita bersabar. Menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala sambil ikhtiar, oke. Tapi kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mahal teman-teman sekalian dibandingkan pengampunan dosa. Karena sumber permasalahan kita adalah semuanya dosa. Kapan dosa itu dimaafkan sama Allah, berarti kita akan menerima fasilitas yang sudah Allah berikan kepada orang yang tidak berdosa, ya. Sekaligus juga kita akan selamat dari hukuman yang bisa menimpa kita karena dosa tersebut. Pelajaran yang keempat yang terakhir adalah Allah memberikan pahala kita di setiap yang memiliki ya, jantung atau hati, ya, hati yang basah, maksudnya yang masih hidup. Ya. Sebagian ulama ada yang menambahkan dalam masalah ini pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Jadi nggak boleh Bapak Ibu iseng berdiri di bawah sebuah pohon sengaja cabutin daunnya. Itu kalau kayak manusia dijewer. Ngapain cabut daunnya? Untuk apa? Kalau daun itu dicabut karena kita mau buat masak sayuran, mungkin. Daun bidara untuk dipakai ruqyah, mungkin. Itu pun dengan cara yang baik, gitu kan. Tapi ada orang kadang-kadang iseng gitu. Tidak ada salahnya pohon itu, tapi sengaja dibakarlah, diganggu, kenapa gitu? Itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan. Allah ingin kita menanamkan rasa sayang kita kepada segala sesuatunya. Bahkan yang luar biasa, saya pernah temukan sebuah riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, saking penyayangnya beliau, sampai beliau sayang dengan tanah. Tanah benda mati kalau bagi kita. Dalam satu riwayat, waktu umat Islam sudah menguasai Mesir di tahun 20 Hijriah, dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, itu dibawa kekuasaannya Umar bin Khattab. Beliau berkuasa dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Di tahun 20, 3 tahun sebelum beliau meninggal, radhiyallahu anhu, itu pasukan Muslim dipimpin Amr bin As menembus Mesir dan menguasai Mesir pada saat itu. Amr bin As ini orang yang adil, diangkat sebagai wali kota pada saat itulah, kalau kita wali kota sekarang atau gubernur di wilayah Mesir, Afrika Utara. Beliau memperhatikan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satunya adalah sumber minum masyarakat di kota Kairo dan sekitar Mesir itu adalah Sungai Nil. Pernah dengar Sungai Nil ya? Sungai Nil. Dari Sungai Nil. Nah, beliau melihat ternyata orang menuju ke Sungai Nil itu untuk mengambil air cukup jauh jaraknya. Cukup jauh. Maka Amr bin As punya inisiatif. Bagaimana kalau dia buat saluran air, tanahnya dibuat lubang, buat saluran air, karena waktu itu mereka belum punya pipa, yang memudahkan memperdekat supaya air Sungai Nil mengalir memperdekat untuk masyarakat pada saat itu. Tepatnya di kota Kairo kalau kita sekarang. Namun beliau tahu patuh kepada pemimpin wajib, maka beliau izin dulu. Izin kepada Umar bin Khattab, boleh enggak saya ingin membuat saluran air, gitu kan? Menggali tanah, buat seperti saluran air bisa mengalir, mempermudah masyarakat untuk supaya nggak terlalu jauh jalan menuju ke Sungai Nil. Apalagi mereka harus pikul air sendiri atau pikulkan ke untanya atau kudanya. Maka jawaban Umar unik sekali. Mungkin pada masa itu orang belum terlalu memahaminya.
Tapi karena kasih sayang dalam hatinya luar biasa, dia mengatakan, wahai Amr, dijawab ini jauh ya. Perjalanan dari Madinah ke Mesir itu jauh, mungkin bisa sebulan menggunakan kuda pada saat itu. Maka dia mengatakan, dia jawab, wahai Amr, saya khawatir engkau membebankan tanah di atas kapasitasnya. Kalau kamu gali nanti itu, nanti tanah itu mampu nggak sih nampung air untuk yang selalu lalang di atasnya? Maka Umar bin Khattab tidak mengizinkan pada saat itu. Itu luar biasa itu, pemikirannya sampai kepada tanahnya. Nggak usah ngerusak benda, walaupun kita tidak suka. Oh ini benda kan saya tidak suka, ya udahlah dibuang aja. Kenapa? Mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, walaupun benda mati gitu. Ya. Itu contohnya, itu bentuk kasih sayang yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa mendapatkan pahala dari setiap niat baik kita. Ya. Apalagi kalau kita memberikan kepada hewan yang memiliki hati yang basah. Terlebih lagi kalau manusia. Lebih luar biasa lagi kalau manusia. Jadi Bapak Ibu yang suka memelihara hewan, saya sering berikan masukan, bukan melarangnya. Karena ada hewan-hewan yang kita boleh. Kalau mau beternak untuk bisnis, untuk berternak misalnya hewan ternak untuk dimakan, ayam, kambing, sapi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memasukkan dalam rumah dan akhirnya bisa membuat sana sini kotor dan segala macam, walaupun hewan-hewan itu mungkin ada yang tidak najis misalnya, ya lebih baik pelihara manusia. Anak yatim misalnya. Kalau hewan tidak bisa hafal Quran, tidak bisa sholat, anak yatim bisa hafal Quran, bisa sholat. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, salah satu yang bisa melunakkan hati manusia adalah memelihara anak yatim atau memberikan perhatian, juga mengusap kepala mereka. Dalam satu riwayat, mengusap kepala anak yatim itu, setiap helai rambut yang dilewati oleh telapak tangan kita dinilai pahala. Kalau kita usap kepalanya begini, berapa ribu pahala yang kita dapatkan. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah adalah yang ada anak yatimnya. Yatim maksudnya anak-anak muslim yang meninggal, ya, sebelum balik, yang ayahnya meninggal sebelum mereka balik. Kalau meninggal ibunya nggak dikatakan yatim ya, meninggal ayah saja, karena ayah ini penaung, pemberi nafkah. Ya di Indonesia bisa ditambah piatu kalau ibunya meninggal. Nah, tapi dalam Islam yatim saja, tidak ada istilah piatu. Ya, itu adalah yang meninggal ayahnya dan hanya sampai balik. Jadi nggak boleh nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim, bantu saya yatim. Ini dari mana? Kadang-kadang orang begitu ya, ini anak yatim, anaknya sudah besar, udah kuliah, yatim dari mana? Yatim itu sebelum balik, itu sebelum balik. Ya. Jadi itu sangat baik, ya. Kita bisa sekolahkan, artinya manfaatnya lebih banyak, ya, manfaatnya lebih banyak. Hadis yang kedua yang diangkat oleh beliau adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Anna imra'atan bagiyan ra'at kalban fi yawmin harrin yatifu bi bi'r qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bimuqiha faghafara laha." Ada seorang wanita pelacur melihat anjing sedang mengelilingi sumur pada suatu hari yang sangat panas dan menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu dia melepas sepatunya dan memenuhinya dengan air lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Dosa zina, dosa besar bisa dimaafkan dengan berbuat baik pada hewan. Bagaimana kalau manusia? Gitu loh. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, coba renungi dan lunakkan hati. Jangan sampai ada satu manusia pun yang minta kita tolak. Salah satu ciri Nabi Muhammad SAW kalau diminta beliau kasih. Dal innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Niat kita sedekah kita dapat pahala. Niat dia menipu dia dihukum sama Allah. Bukan kita. Tidak usah mulai segala sesuatu dengan sangka buruk. Oh ini bohong, oh ini menipu, ini minta terus. Masalah minta terus itu ujian kita. Itu ujian harta. Salah satu ujian harta, seringnya orang minta bantuan.
Kalau kita lolos, oke, justru kita rangkul, baiklah kebutuhannya apa, saya penuhi. Setiap bulan saya akan kasih. Justru kita jadikan dia sebagai kantong pahala kita, lulus tuh. Makin besar rezekinya akan datang. Tapi kalau kita marah-marah, berkeluh susah, kita pernah bahas itu bab sedekah ya. Masih ingat waktu kita baca surah Al-Baqarah ayat 161 sampai 174, tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Kan? Tidak boleh menyebut-nyebutnya. Kan gitu. Itu ujian harta. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi Muhammad SAW ada satu kejadian pernah Allah menguji para sahabat. Waktu turun salah satu ayat dari surah Al-An'am tentang tidak bolehnya mereka memakan hewan buruan pada saat lagi ihram. Orang kan kalau lagi ihram tidak boleh berburu hewan darat. Di masa dulu tidak seperti kita sekarang, orang naik pesawat sudah disiapin makanan, naik bus sudah bisa mampir ke restoran manapun kita ingin makan, kita bisa bawa bekal banyak. Masa dulu orang nggak bisa. Perjalanan jauh, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi kadang-kadang kalau kehabisan bekal mereka berburu hewan darat. Tapi khusus orang yang sedang ihram, mau umrah, mau haji nggak boleh. Waktu awal turun ayat ini, Allah datangkan ujian. Apa ujiannya? Ini sahabat Nabi diuji. Allah datangkan hewan-hewan buruan di dekat-dekat mereka. Rusa, hewan-hewan kelinci, datang di dekat kuda mereka, datang dekat kaki mereka, bisa mereka pegang. Nggak pakai panah. Diuji oleh Allah. Itu ujian. Jadi mereka harus sabar. Begitu ujian. Nah seperti itu Allah SWT datangkan ujian pada kita. Tapi ingatlah Allah selalu bersama kita. Gak usah khawatir. Ya, Allah akan menilai semuanya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama. Ya, bahwasanya orang yang menjadi pelacur dapat dosa. Itu pelajaran. Bukan berarti orang, oh di sini hadisnya pelacur, kasih minum anjing yang haus diampuni dosanya. Enggak, perbuatan pelacuran haram. Laki-laki atau perempuan, dua-duanya tidak boleh. Si orang yang mau melakukan atau orang yang menjadi objeknya, dua-duanya enggak boleh. Menyiapkan fasilitasnya, menyewakan tempatnya, enggak boleh. Menunjukkan saja alamatnya nggak boleh. Semua panen dosanya. Nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, sampai menunjukkan pada kebaikan dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Dan sampai menunjukkan pada keburukan dia akan dapat dosanya. Jadi nggak boleh. Pelajaran yang kedua, bahwasanya rahmat Allah luas. Allah bisa mengampuni dosa-dosa hambanya tergantung kadar keikhlasan hamba itu dalam melakukan kebaikan. Bahkan terkadang perbuatan yang mungkin dianggap remeh ternyata bisa mengampuni dosa kita. Pekah ini, pekah Bapak Ibu sekalian. Pengajian seperti ini itu sudah cukup harus masuk di telinga kanan, nyantol di hatinya. Jangan keluar telinga kiri lagi. Oh iya saya dengar, oh begitu. Udah selesai bubar, nggak diamalin, nggak jangan. Mulai sekarang kalau bubar ada orang minta kasih. Ada orang yang butuh, jadikan kantong pahala kita. Gak usah peduli dia bohong atau tidak, itu bukan urusan. Orang itu minta terus, justru bantu dia jadikan sebagai kantong pahala kita. Justru begitu. Kalau tidak ada orang miskin yang minta, kira-kira kita mau dapat pahala dari mana? Gitu. Kan gitu. Sempit sekali nanti lingkupnya kalau kita hanya bisa saling membantu sama-sama orang kaya. Dalam dua hadis ini, dikatakan sih dalam dua hadis ini sangat dianjurkan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Sampai terhadap binatang, karena dengan kebaikan ini seseorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar, disayangi dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berharga bagi seorang muslim, cinta, kasih sayang dan rahmat Tuhannya Allah. Bapak Ibu mau resep sederhana? Suami misalnya, mau suaminya sayang, sederhana. Jalin hubungan yang baik dengan Allah. Allah akan buat hatinya lunak menyayangi kita. Gitu. Mau seorang istrinya sayang, jalin hubungan yang baik dengan Allah. Jaga apa yang diwajibkan, diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Allah akan buat istrinya akan sayang. Anaknya akan sayang. Sekitarnya akan sayang. Semuanya akan baik dengan dia. Tapi kapan hubungan dengan Tuhannya rusak, maka rusak semuanya. Mau dia menggunakan 1001 cara, tidak akan ada efektifnya. Tidak akan efektif. Semua kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, makanya di sini salah satu solusinya bahkan berbuat baik pada hewan pun mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah.
Imam At-Tabarani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mu'jam Al-Awsat nama buku ya. Dari hadis Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak menyayangi kaum muslimin maka Allah tidak menyayanginya. Ibnu Battal rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berkasih sayang kepada semua makhluk, baik muslim, kafir maupun binatang, miliknya atau bukan miliknya. Dan kasih sayang terhadap binatang adalah dengan cara memperhatikan makan dan minumnya, meringankan beban di pundaknya dan tidak memukulnya di luar kewajaran. Nah, di sini ada tambahan faedah disebutkan oleh Ibnu Battal juga termasuk berbuat baik dengan orang kafir. Nah, itu juga penting di garis bawah itu. Walaupun kita Indonesia mayoritas muslim, tidak ada dalam Islam kita disuruh, nih tetangga saya kafir nih, matikan aja lampunya, padamkan listriknya, gangguin aja, parkir sembarangan depan rumahnya. Nggak boleh. Nggak boleh mengganggu orang. Umumnya hadis Nabi SAW, ya, man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi oleh Allah, termasuk pada orang kafir. Dan kita harus bijaksana ya. Kalau ada orang berbuat satu kesalahan pada kita, kita fokus kepada kesalahan dia saja. Jangan kita pukul rata semuanya orang ini buruk. Misalnya ada orang menggibah kita, salah dia digibah. Gak ada hubungannya dengan fisiknya, gak ada hubungannya dengan pekerjaannya, gak ada hubungannya dengan yang lainnya. Kita harus bijaksana, dia sedang menggibah kita. Baik, sekarang kalau dia datang, dia minta maaf, atau setelah kita nasihatin dia terima, clear. Gak usah benci semuanya orang. Saya pernah berikan gambaran supaya mudah difahami ke makanan ya. Masih ingat, kalau kita makan ikan, amis. Yang kita tidak suka apanya? Amisnya. Kalau ikannya, orang ini tidak akan makan ikan selamanya. Padahal belum tentu ikan lain amis. Kita makan jeruk, asam. Yang tidak disukai apanya? Asamnya, bukan jeruknya. Karena kalau jeruknya kita tidak akan makan jeruk selamanya, kan begitu. Nah sama orang, kalau ada satu kesalahannya, sifatnya tidak baik, itu aja. Bukan fisiknya, bukan keluarganya. Ini enggak musuhin dia, musuhin keluarganya, semuanya kacau ini. Kenapa harus seperti itu? Bijaksana. Sehingga kalau perbuatan buruknya sudah ditinggalkan, clear. Ada orang benci Islam, tapi setelah dia masuk Islam, dia enggak benci lagi. Selesai. Kita rangkul dia. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Hindun itu, istri Abu Sufyan, dialah yang menyuruh untuk membelah dadanya Hamzah di perang Uhud. Dia yang memotivasi pasukan Quraisy untuk memerangi muslimin. Coba bayangin, luar biasa bencinya. Waktu pasukan muslimin sudah mengepung di sekitar Mekah, ya, mengepung sekitar Mekah, udah sampai di pintu gerbang Mekah, Abu Sufyan suaminya tahu. Abu Sufyan lihat ketemu muslimin. Dan dia tahu ini pasukan 10.000 kalau masuk besok di Mekah, hancur di Mekah. Dia masuk Islam, Abu Sufyan, dia masuk ke Mekah, dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Ini di luar ini, pintu gerbang sudah pasukan muslimin. Kita belum punya persiapan, gak bisa melawan. Udah masuk Islam aja. Apa kata Hindun, istrinya? Ini orang pendusta nih, suaminya sendiri. Bunuh aja dia. Jahat banget itu, luar biasa. Sampai kata Nabi SAW ada 10 orang, kata Nabi SAW kepada pasukan muslim, kalau kalian temui di Mekah boleh dibunuh. Salah satunya Hindun. Karena jahatnya dengan Islam. Tapi subhanallah, waktu pasukan muslimin masuk ke Mekah dan menguasai, dari 10 orang ini mungkin yang terbunuh 2 atau 3. Sisanya sempat menyembunyikan diri, diantaranya Hindun. Waktu dilihat Mekah sudah dikuasai dengan pasukan, dia pakai cadar ditutup, kemudian dia coba menyelinap masuk di antara wanita-wanita Mekah yang mau datang untuk masuk Islam. Nabi SAW lagi duduk di depannya para wanita, Nabi membaiat mereka, mengambil janji setia mereka. Ya. Janji setianya itu supaya mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka enggak bunuh anak-anak mereka, gitu kan. Nah, di Mekah waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kaum wanita, kalau yang dari orang-orang yang terhormat bukan budak, mereka mustahil berzina. Bagi mereka mustahil berzina. Yang berzina itu cuma budak-budak wanita. Kalau wanita mulia tidak, walaupun suaminya jahat, dia tidak berzina. Begitu keyakinan mereka pada saat itu. Itu positif saja. Intinya,
Waktu Nabi SAW bilang pada para wanita, dan kalian tidak boleh berzina. Maka Hindun tidak sengaja di antara kerumunan wanita, dia ngomong dari belakang, ya Rasulullah, apakah ada wanita yang bebas berzina? Karena bagi dia nggak masuk di akalnya gitu. Maka kata Nabi SAW, Hindun, karena Hindun ini salah satu orang yang ditarget untuk dibunuh gitu. Apa kata Hindun pada saat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu kalau dia masuk Islam dia selamat, gak dibunuh. Apa yang terjadi? Nabi bilang panggil pasukan, bunuh saja wanita ini karena dia pendosa. Nabi SAW senyum menyambut masuk Islamnya. Karena kebencian dia selama ini hanya karena dia belum faham Islam. Begitu lapangnya dada Nabi SAW. Bagi beliau adalah orang ini dapat hidayah, jadi baik mulai sekarang. Nah itu. Oh ini orang pernah gosip. Gosip dianggap sebagai satu musibah besar dalam hidupnya. Mungkin orang itu tiba-tiba dapat hidayah jadi baik. Dan akhirnya dia menyebarkan dakwah di sana sini. Berapa banyak orang dapat hidayah begitu. Nabi SAW ini orang yang membelah dada pamannya di Uhud. Allah sudah mengizinkan untuk membunuhnya. Beliau masih bisa memaafkan. Karena bagi beliau yang penting orang ini dapat hidayah. Nah itulah. Kita menginginkan kebaikan. Begitu harus hati seorang muslim. Baik, kalau ada orang yang sengaja menyiksa hewan, maka sebaliknya tadi kan kalau dia buat baik dia dapat pengampunan, dapat surga. Kalau orang sengaja menyiksa hewan, maka itu akan menyebabkan justru dia masuk ke dalam neraka. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hewan itu tidak bisa membalas. Ya. Misalnya ada kucing lagi lewat, Bapak Ibu iseng tendangin. Kucing nggak bisa melawan, cuma bisa teriak. Ingat Tuhan kita sama. Tuhan kita Allah, Tuhan kucing itu Allah. Allah Maha Adil. Allah punya cara menghukum kita. Nanti kita jalan di jalan yang bagus, rata, tidak ada masalah, sepatunya juga baru, keselio. Bisa saja. Kenapa hukuman karena tendang kucing kemarin? Bisa Allah datangkan itu. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim disebutkan, ini sudah tidak ada di buku kita, ini tambahan informasi ya. Udhibatil mar'atu fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah SWT karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia marah dengan kucing itu, dimasukin ke satu kamar, dikunci. Fadakhalat fiha an-nar, maka dia dimasukkan dalam api neraka karena kucing itu. La hiya at'amatha, dia pada saat mengurung tidak memberi makan, wasaqatha, tidak memberi minum, idh habasatha, pada saat dia mengurungnya, walahiyya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard, bahkan dia tidak membiarkan kucing itu untuk makan dari serangga tanah. Kosong ruangan itu, dibiarin dihukum. Apa dosanya kucing itu? Kenapa sejahat itu gitu? Ya. Ini juga sekaligus kita ingatkan sebagian ibu-ibu tentang masalah anak itu amanah. Jangan selalu disiksa, cubit, jewer kupingnya. Anak belajar, saatnya belajar. Sampaikan baik-baik, nasihatin baik-baik, doakan baik-baik. Ya, kita bukan diciptakan dijadikan status ibunya atau ayahnya untuk menyiksa anak itu. Ya. Untuk mendidiknya, membesarkannya. Berapa banyak anak-anak yang tadinya nakal tapi karena ibu dan ayahnya sabar, mendidiknya dengan baik, besar menjadi orang yang sangat bakti. Itu poin. Baik, ada hal yang ingin saya tambahkan dalam masalah ini, penting sekali, dan saya berharap Bapak Ibu memiliki buku ini ya. Buku ini sudah kami bedah sebenarnya di YouTube. Isinya 900 lebih halaman ya. Tepatnya buku ini 975 halaman. Semuanya sudah saya bedah. Dari awal sampai akhir. Kecuali satu bab warisan aja. Ini saya selalu sarankan Bapak Ibu punya di rumah. Dijadikan sebagai kamus Islam. Karena apapun Bapak Ibu mau di buku ini ada. Ada bab tentang akidah, bagaimana mengenal Allah. Ada bab tentang adab, tata krama. Ada bab tentang akhlak, karakter-karakter Islam. Ada bab tentang fikih ibadah, sholat, dan seterusnya. Ada fikih muamalah. Ya. Maksudnya fikih muamalah itu tentang jihad, tentang jual beli. Ini lengkap, hampir 1000 halaman. Harganya tidak seberapa ini.
Saya tidak tahu pas harganya, tapi mungkin tidak akan lebih dari harga makan siangnya Bapak Ibu. Buku ini saya sarankan untuk semua, bukan cuma jemaah kita di sini, semua jemaah saya yang sudah ikutin di medsos dan di pengajian offline ataupun online untuk punya buku ini. Namanya Minhajul Muslim. Ya, ya kalau sudah alhamdulillah. Kalau yang belum punya, saya usahakan bisa dimiliki ya. Saya juga sudah minta sama teman-teman tim untuk menyiapkan di depan untuk mempermudah. Dan nanti kalaupun sudah punya, bisa dibeli untuk dihadiahkan kepada keluarga, kolega, teman-teman. Ini buku sangat bagus. Kalau lagi ada perkawinan, ini buku yang paling layak dikasih untuk pengantin. Kasih buku ini sama sejadah misalnya. Nah ini buku yang bagus sekali. Nah di situ, di buku ini saya akan bacakan di bab adabnya, ada adab terhadap hewan. Ada adab terhadap hewan ya. Di halaman 211 saya akan bacakan. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka, dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab-adab berikut ini. Ini adab kepada hewan menurut Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Karena Rasulullah SAW bersabda, fi kulli dhati kabidin harrati ajr. Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan terhadap pahala dengan berbuat baik padanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga hadis man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak dibelas kasihi. Hadis Bukhari juga. Kemudian kata Nabi SAW hadis selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis Bukhari Muslim. Ini poin pertama. Memberikan makan dan minum hewan yang lapar. Adab yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabat yang menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Jadi pernah ada sahabat sengaja taruh burung untuk jadikan latihan memanah, sasaran memanah. Beda kalau kita burung lagi terbang, kita berburu untuk dimakan, itu boleh. Tapi kalau ditaruh, diikat, jadi sasaran panah, enggak boleh. Kata Nabi SAW, la'anallahu man ittakhadha syai'in fihi ruhun gharada. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Manusia sengaja ditaruh, pasti sasaran, enggak boleh. Beliau juga, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Ya, seperti di Spanyol yang biasa sengaja dilemparin, disiksa, jadikan sebagai bahan tontonan, itu tidak boleh. Ya. Dalam Islam kita bicara ya. Karena beliau SAW bersabda, man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikan anak-anaknya kepadanya. Jadi pernah ada satu induk burung di hadapan Nabi lewat, burung itu kayak sedang bukan berkicau saja, tapi kayak lagi berkeluh kesah, lagi kayak nyari. Kita kan kadang-kadang sebagai manusia walaupun tidak paham bahasa hewan, kita tahu kucing itu atau burung itu kayak sedang mengeluh sesuatu. Ya. Ternyata Nabi SAW menangkap burung ini sedang kehilangan anaknya. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kembalikan, siapa yang telah memisahkan induk burung ini sama anaknya, kembalikan anaknya. Ya. Beliau juga mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh seorang sahabat. Hadis ini riwayat Bukhari. Ada riwayat lain, Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu kita renungi bersama-sama di poin tentang masalah memberi makan, berkaitan sayang dengan hewan. Kata Nabi SAW, idza sirtum fi ardi hasbatin fa'utud dawabi fa'utud dawabba hadzaha wa idza sirtum fi ardi majdabatin fanju 'alaiha.
Artinya hadis ini riwayat Al-Bazzar ya, dengan hadis dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, apabila kalian melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka berilah binatang tunggangan haknya. Mampir di situ sejenak, biarkan dia makan, biarkan dia minum, kemudian baru lanjutkan perjalanan. Dan apabila kalian berada di tanah yang tandus, percepatlah perjalanan. Supaya jangan hewan itu haus, nanti butuh tidak ada air. Percepat perjalanan. Juga dalam sebuah hadis, ya, ini hadis sahih tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa memahami bahasa hewan. Beliau bisa memahami bahasa hewan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, fadakhala haitan lirajulil ansar fa idza jamal falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat aynahu. Satu hari pernah Nabi SAW masuk ke dalam satu perkebunan milik orang Ansar, perkebunan kurma. Kemudian Nabi SAW melihat seekor unta. Yang unta itu pada saat melihat Nabi SAW tiba-tiba bersuara seperti ngomong dengan Nabi dan melinangkan air mata. Untanya nangis, gitu kan. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati unta tadi, kemudian mengusap bagian belakang kepalanya, dan akhirnya unta itu pun diam. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Man rabbu hadzal jamal, liman hadzal jamal. Siapa pemilik unta ini? Ya. Maka faja'a fatan minal ansari faqal, datanglah seorang anak muda dari Ansar seraya berkata, Li ya Rasulullah, unta ini milikku wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, afala tattaqillaha fi hadhil bahimati allati mallakakallahu iyaha. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terhadap hewan ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Yang membuat hewan ini jadi milikmu adalah Allah. Kenapa kau tidak bertakwa sama Allah? Maksudnya takut kepada Allah ya terhadap hewan ini. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّهُ تُجِعُهُ وَتُدَائِبُهُ. Sesungguhnya hewan ini mengeluh, annaka tuji'uhu, bahwasanya engkau ya, memukulnya atau membuatnya kelaparan, maaf. Dan juga tud'ibuhu. Tud'ibuhu ini maksudnya membuatnya lelah. Di sini kita bisa dalam riwayat ini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menegur pemilik unta tadi karena terlalu membebankan di luar kapasitasnya dan menyiksa hewan itu. Menyiksa hewan itu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, semua nanti akan ada hisabnya pada hari kiamat. Hati-hati. Termasuk dari hewan-hewan ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang sengaja memikulkan di atas untanya barang-barang di atas kemampuannya. Kelihatan sekali ini bebannya berat, gitu kan, di atas unta. Maka Umar memukul pemilik unta tersebut sebagai hukuman. Dan beliau mengatakan, mengapa kamu mengangkut barang di atas untamu sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Jadi Umar sebagai pemimpin itu menghukum. Pernah dengar sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu? Pernah dengar nama ini? Ya. Abu Darda ini punya seekor unta, dia kasih nama Dimun. Ya. Dia pernah bilang pada saat beliau mau meninggal, dia bicara sama untanya. Abu Darda bilang sama untanya, wahai Dimun, jangan kau mengadukanku besok di hari kiamat di sisi Robku. Aku tidak pernah membebanimu kecuali apa yang kamu mampu saja. Ini athar sahih. Dia bicara sama hewannya, jangan sampai nanti kamu hari kiamat tuntut aku di depan Allah. Apalagi manusia, kita bisa bayangkan ya kalau muamalah mereka sama hewan begini, bagaimana dengan manusia? Bagaimana mereka menjaga hubungan baik dengan manusia?
Nah ini poin perlu digarisbawahi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan tentang menenangkannya ketika hendak menyembelih ataupun membunuhnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah memerintahkan dan mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Dan kalau seandainya kalian harus menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yurih ahadukum dzabihatahu wal yuhidda syafratah. Seseorang di antara kalian hendaklah menenangkan sembelihannya, dibawa dengan baik-baik, ditidurkan dengan baik-baik, ya, kemudian baru disembelih. Dan hendaklah ia menajamkan mata pisaunya, diasah supaya nanti pada saat dipotong lehernya itu tidak membuatnya kesakitan karena tumpulnya pisau itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, ya, beliau menyebutkan tentang tidak boleh menyiksa, dan ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya tentang wanita yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyiksa seekor kucing sampai mati. Yang kelima, beliau menyebutkan tentang boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, ya, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain. Lalu beliau menyebutkan tadi hadis khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal haram. 5 hewan yang fasik atau yang mengganggu yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, di Mekah Madinah atau di luar Mekah dan Madinah. Lalu beliau sebutkan al-hayyatu, ular. Sudah kita rincikan tadi kalau ular ada hukumnya, ya. Kemudian al-ghurabul abqa, burung gagak yang putih punggungnya dan perutnya. Kemudian wal fa'rah, tikus. Wal kalbul aqur, anjing buas. Wal hudaya atau raja wali. Tadi sudah kita tambahkan ada kalajengking dan ada cecak, berarti 7 hewan. Dan subhanallah sebagian ulama menyebutkan kalau ada orang mimpi, dia misalnya istikharah mau menikah sama seseorang, dia mau paralisi sama seseorang, kemudian dalam mimpi dia melihat hewan-hewan ini, itu menandakan yang akan dia menikah dengannya atau paralisi ini orang yang buruk. Dia mimpi tikus, dia mimpi ular, gitu-gitu, ya. Atau ada orang kena sihir. Nah, sering kali mimpinya hewan-hewan ini, karena hewan ini disebutkan dengan fawasik atau fasik, hewan-hewan yang buruk. Kenapa Allah ciptakan? Ya sebagai bentuk ujian bagi manusia. Kemudian yang keenam, ya, boleh memberikan cap dengan besi pada telinga hewan ternak untuk maslahat. Kan biasanya ada orang pakai besi panas, ya, cap. Nah, cap ini hanya boleh pada hewan ternak saja, ya. Karena Nabi SAW memberi tanda pada telinga unta sedekah, supaya ditahu bedaan antara unta ini sama unta yang lain. Jadi zaman dulu itu ada orang yang menyumbang sedekahnya dalam bentuk hewan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang kan wakaf mobil, nah gitu. Nah, orang dulu kasih unta. Unta itu bisa dipakai untuk berperang, bisa dipakai untuk orang miskin, bisa diternak, diperbanyak, nanti baru disembeli dimakankan orang miskin, gitu-gitulah. Nah, khusus unta sedekah Nabi SAW cap di bagian kupingnya supaya bisa ada beda antara dia sama hewan-hewan lain, ya. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak, unta, kambing dan sapi tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya diberikan cap dari besi panas, maka beliau mengatakan, la'anallahu man wasama hadha fi wajhi. Semoga Allah melaknat atau mengutuk orang yang telah memberikan tanda dari besi panas di wajah hewan keledai ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketujuh, kita dianjurkan untuk mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya. Ada zakat hewan, ya. Kalau unta per 5 ekor, kalau bertahan 1 tahun ada zakat jenis hewan juga. Kalau sapi 30 ekor, kalau kambing kelipatan 40. Nah ini kalau para peternak biasanya ada di bab zakat, dan di buku ini lengkap dibahas tentang masalah zakat hewan itu selain zakat harta, gitu.
Yang kedelapan, kata beliau, adabnya adalah tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengangkat hadis Nabi SAW, al-khairu li thalath, kuda itu ada 3 macam. Lirajulin ajr, ada kuda yang bagi pemiliknya menjadi sumber pahala. Walirajulin sitr, kuda yang bagi pemiliknya menjadi penutup atas kebutuhannya. Wa ala rajulin wizrun, dan bagi seseorang bisa menjadi sumber dosa. Lalu beliau rincikan, farajulun rabataha fi sabilillah fa'atala laha fi marjin aw rawda fama asabat fi tiyaliha dzalika minal marji aw ar-rawdati kanat lahu hasanat. Kalau golongan pertama yang mana kuda itu menjadi sumber pahala bagi pemiliknya adalah seseorang yang menambat kudanya di jalan Allah. Dia persiapkan, dia rawat untuk berperang di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun, karena kan ditambat, dipelihara, ditaruh. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu di kandangnya, rumput, ya, tanaman-tanaman, oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebaikan. Jadi dari makanan kudanya saja dapat pahala gitu. Walau annaha qata'at tiyaluha fastannat syarafan aw syarafaini kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu. Dan seandainya talinya yang dipakai ikat kuda itu putus, kemudian dia pun melarikan diri, mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak-jejak kakinya kuda tadi dan kotoran-kotorannya yang jatuh menjadi pahala bagi pemilik kuda tadi. Karena dia niatnya asalnya kudanya ini untuk di jalan Allah gitu. Walau annaha marrat binahrin fasharibat walam yurid an yasqiyaha kana dzalika lahu hasanatin wa hiya lidzalika ar-rajulu ajr. Dan kalau seandainya kuda itu mampir, ya, kemudian dia minum di sebuah sungai, maka secara otomatis, ya, juga akan menjadi sumber pahala bagi pemiliknya, walaupun dia tadinya tidak niat untuk memberinya minum. Maksudnya kebetulan kuda itu lepas, lalu kemudian dicari-cari, tapi dia sedang minum di satu sumber air, minumnya pun itu pahala bagi pemiliknya, karena dasarnya dari awal dia niatkan untuk di jalan Allah gitu. Kemudian dikatakan, warajulun rabataha taganniyan wa ta'affufan walam yansa haqqallah fi riqabiha wala zuhuriha fahiya lahu sitrun. Golongan kedua, kuda yang diikat karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta. Dia bekerja dan dia cari rezeki dari kuda itu, dan dia tidak lupa akan haknya Allah pada leher ataupun punggung unta itu. Maksudnya dikasih makan dan minum, lehernya tidak kehausan dan juga tidak lapar, serta punggungnya tidak ditunggangi sesuatu yang di luar kapasitasnya. Maka kuda itu, ya, akan menjadi sitr, akan menjadi pemenuh kebutuhan dia. Dan yang ketiga, warajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li ahli Islam fahiya alaihi wazr atau wizr. Dan kuda yang ketiga adalah seseorang yang menambat hanya untuk berbangga diri, pamer-pamer, riya, dan memerangi umat Islam, maka itu akan menjadi sumber dosa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ada kurang lebih 8 adab terhadap hewan. Ya, ada 8 terhadap hewan gitu ya. Juga perlu kita tambahkan di sini di poin atau tambahan yang lain selain Syekh Abu Bakar Jazair, ada sebuah hadis yang menarik juga untuk dibacakan, riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, irkabu hadhihi dawabba salimatan wa aitadi'uha salima wa la tattakhiduha karasi. Naikilah atau tunggangi binatang itu dalam keadaan baik,
tidak memukulnya, tidak sengaja loncat dengan kasar di atasnya, naikin dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, biarkan ia dalam keadaan baik, tenang maksudnya, biasa aja, jangan kamu jadikan dia sebagai kursi. Maksudnya, kata para ulama adalah dilarang seseorang sengaja duduk berlama-lama di punggung binatang tunggangannya hanya untuk bincang-bincang sama temannya saja. Sementara hewan itu berdiri, ya, menanggung beban di atas punggungnya. Ini begitu luar biasa perhatian Islam, ya. Berbeda kalau seandainya dia sedang ada hajat, misalnya dia lagi berperang, dia lagi pergi ke satu tempat, lagi perjalanan jauh, itu lain. Atau misalnya dia sedang haji. Ya, kalau lagi haji zaman dulu orang menunggangi unta, wukuf di Arafah, Nabi SAW di atas untanya. Diambil dari kitab Faidul Qadir, jilid 1 halaman 611. Mar'i al-Hambali rahimahullah berkata, pemilik binatang wajib memberikan makan dan minumannya. Jika dia tidak mau memberinya, dipaksa oleh penguasa untuk memberinya. Ini hukum syar'inya. Kalau ada orang punya pelihara hewan tapi tidak mau dikasih makan, penguasa boleh turun tangan, paksa dia untuk memberikan makanan. Ya. Apabila dia tetap menolak atau sudah tidak mampu lagi memberi hak binatang, ia dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya jika hewan tersebut termasuk yang halal dagingnya. Diharamkan baginya mengutuk binatang, mengatakan sial kamu, nggak boleh membahasakan itu ke hewannya. Termasuk ini nggak boleh kita bahasakan ke rezeki yang Allah berikan, ya, ke pasangan hidup, ke anak, ke rumah, ke pakaian, ke peralatan, gitu ya. Ada orang kena jengkel sama seseorang, handphonenya jadi pelampiasan. Apa hubungannya handphone? Salahnya apa? Ya. Membebarinya dengan sesuatu yang memberatkan, memeras susunya sampai memudaratkan anaknya, memukul dan memberi cap pada wajahnya. Diharamkan pula menyembelinya apabila tidak untuk dimakan, hanya untuk dijadikan bahan mainan aja, sembeli dibuang aja. Ya, itu semua hukumnya tidak boleh. Itu dibahas oleh para ulama fikih. Ada lagi yang lebih sensitif. Ibnu As-Subki rahimahullah berkata, ketika menyebutkan tentang tukang bangunan yang biasa menembok dengan tanah dan semisalnya. Ya. Beliau mengatakan termasuk kewajiban tukang bangunan ialah tidak menembok suatu tempat kecuali setelah memeriksanya, apakah ada binatang atau tidak. Engkau sering melihat kebanyakan pekerja bangunan itu terburu-buru menembok, terkadang mengenai sesuatu yang tidak boleh dibunuh kecuali untuk dimakan, seperti burung kecil dan semisalnya. Dia membunuh binatang itu dan memasukkannya ke dalam lumpur tembok, dan dengan demikian ia telah berkhianat kepada Allah dari sisi binatang tersebut. Ini sensitif sekali bahasanya gitu. Yang terakhir adalah perkataan Syekh Abu Ali bin Rahal. Beliau berkata, terjemahannya langsung saja, apa yang disebutkan tentang bolehnya mengurung burung dan semisalnya hanyalah apabila tidak ada bentuk menyiksa, membuat lapar dan haus meski tanpa sengaja, atau mengurungnya dengan burung lain yang akan mematuk kepala burung yang sekandang, seperti yang dilakukan oleh ayam-ayam jantan apabila berada di kurungan, sebagaimana mematuk yang lain, ya, sebagian mematuk yang lain, sampai terkadang yang dipatuk itu mati. Ini semua menurut kesepakatan ulama adalah haram. Jadi sengaja mengurung hewan satu jenis, burung sama burung, ayam sama ayam, tapi ini selalu yang satu tersiksa terus oleh temannya, itu nggak boleh. Itu aja hukumnya haram. Ya, dan itu dikatakan disepakati oleh para ulama. Nah, ini bahasanya luar biasa gitu ya, berhubungan dengan masalah hewan. Dan sampai sini bahasan kita insya Allah. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.